Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk cus, yeah, happy watching! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Welcome back to my channel with Miss Sari Dewi. And hari ini aku bakal bahas tentang cara cepat menyelesaikan skripsi. Tugas akhir, skripsi atau tesis atau apapun itu adalah sebuah kayak jalan gerbang akhir gitu yang akan membantu kalian untuk mendapatkan gelar dari pendidikan kalian yang selama bertahun-tahun itu. Dan perlu strategi dan teknik yang mateng gitu untuk bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tepat waktu. As your information, aku menyelesaikan S1 aku itu kayak 3 tahun 8 bulan. Dan S2 aku juga kayak setahun 8 bulan gitu. Jadi mulainya Oktober kayak tahun 2013 Oktober, terus aku selesai udah bulan Juninya di tahun keduanya. So it's really important untuk mengatur diri kalian sendiri, karena kuncinya adalah memang diri kalian sendiri. Karena skripsi atau tugas akhir tesis lah itu, intinya tugas akhir itu memang intinya adalah prosesnya. Nah, gimana untuk menjalani prosesnya, ini yang penting. Oke, yang pertama adalah tentukan target. Oke, targetkan berapa lama kamu akan menyelesaikan tugas akhir kamu gitu. Jadi ketika misalnya itu kan biasanya 1 semester gitu, 6 bulan. Targetkanlah harus less than 6 months of course. Jadi jangan lebih untuk bikin target harus di bawah 6 bulan. Nah, harus dihitung dari kamu bimbingan berapa lama, sempro berapa lama, penelitian berapa lama dan sebagainya. Dan dengan menentukan target ini kamu akan tahu tipe penelitian seperti apa yang akan kamu mau lakukan gitu. Kamu harus tahu tipe-tipe penelitian itu, apakah penelitian itu CAR, Classroom Action Research, atau penelitiannya eksperimen, atau R&D, Research and Development, atau Design and Development. Jadi kamu akan tahu steps-nya. Jadi nggak boleh kemudian kamu nggak tahu sama sekali apa yang mau kamu lakukan gitu. Jadinya ya jelas kamu akan menyalahkan sistem, menyalahkan dosen, menyalahkan penelitian kamu sendiri bahkan. Oke, so you have to menentukan target. Oke, saya mau less than 6 months gitu. Saya mau 4 bulan. Oke, saya lihat dulu tipe penelitian yang ada. Oke, sepertinya penelitian ini cocok untuk saya. Saya akan bulan pertama saya akan begini ya. Tentukan target gitu dan scheduling gitu. Bulan pertama kamu gimana? Bulan kedua sudah harus bagaimana? Bulan ketiga bagaimana? Bulan keempat gimana? Target. Karena bekerja tanpa target kamu akan out of the track gitu, kamu akan keluar jalur dengan sangat mudahnya. Ada godaan sedikit, drakor baru, lupakan penelitian. Ada gebetan lewat, lupain deh tuh penelitian. Gak boleh kayak gitu. Please be focused on your target. Oke, yang kedua itu adalah bimbingan sekali seminggu. Harus punya target minimal bimbingan 1 kali seminggu. It's a kind of mungkin melelahkan, kemudian juga sedikit annoying, tapi itu adalah hak kamu. Oke, kalau saya dulu, trik saya adalah bimbingan sekali seminggu minimal. Jadi waktu itu adalah bimbingan misalnya proposal. Minggu depan saya akan minggu ini saya menyerahkan proposal saya. Minggu depan saya akan bertanya kapan saya bimbingan. Oke, minggu kedua saya bertemu untuk revisi, untuk mengetahui revisian saya. Minggu depannya saya akan serahkan revisiannya. Kemudian minggu depannya lagi next progress, dan itu akan jadi bimbingan minimal sekali seminggu itu akan mempercepat proses kamu. Harus gitu, minimal 1 kali seminggu gitu. Karena kalau kamu
tidak mempunyai jadwal yang tetap, nanti akan keteteran gitu. Misalnya, aduh minggu ini enggak dulu deh gitu, minggu depan kamu akan jadi males gitu. Jadi bimbingan, jadi targetkan misalnya sebulan itu proposal, sebulan penelitian, dan sebulan itu untuk bab 4 dan 5-nya. Jadi 3 bulan sudah selesai gitu. Gampang kan? Oke, yang ketiga tipsnya adalah melakukan semua revisi dengan sungguh-sungguh. Jadi jadwal seminggu sekali bimbingan akan efektif kalau kamu melakukan revisi dengan sungguh-sungguh. Kamu harus tahu apa kesalahan kamu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu. Jangan hanya ngangguk aja tapi nggak paham. Ya, tapi sebenarnya di belakang no. Jangan kayak gitu. Harus jujur. You have to be honest to your supervisor. Kamu harus jujur. Saya tidak mengerti, Pak, Bu, tolong jelaskan sekali lagi apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya, tolong berikan saya petunjuk. Mereka adalah dosen pembimbing kamu, supervisor, pembimbing. Membimbing tugasnya adalah membimbing kamu. Kamu yang dibimbing ini harus nurut. Jangan melakukan sesuatu yang tidak disukai. Pada akhirnya adalah yang menentukan nilai kamu dan kelulusan kamu, pembimbing dan penguji. Jika kamu mau selamat, ikutin pembimbing kamu. Oke? Sebelumnya sebenarnya untuk lancar deskripsi, sebenarnya ketika di awal kamu harus persiapkan proposal. Jangan hanya siap dengan judul. Kamu harus punya beberapa versi proposal, bahkan 3 kalau perlu. Kamu setor 3 judul dengan 3 proposal yang sudah siap. Jadi dari judul ke proposal itu nggak akan makan waktu lama. Ada orang yang dari judul mau ke proposal nih, proposal pertama kali itu saja sebulan. Bagaimana kemudian dengan revisi-revisiannya? Jadi siapkan judul sudah dengan proposal. Ketika ACC pembimbing langsung kemudian bimbingan proposal. Tidak perlu yang lain lagi. Kalaupun kamu harus diganti judul atau ganti sesuatu, itu sudah masuk dalam proses bimbingan proposal. Tidak lagi menunggu kamu buat proposal lagi. Oke, jadi tolong waktu kamu yang sekarang lagi senggang ini, yang lagi nggak ngapa-ngapain itu harus disiapkan benar proposalnya. Jangan ada alasan dulu lagi dari judul ke proposal memakan waktu yang lama. Oke, setelah kamu menyetor judul, kemudian kamu melakukan bimbingan proposal dan akhirnya berhasil melakukan sempro, maksimal waktunya sebulan. Ingat, kasih bimbingan proposal pertama, revisi, bimbingan proposal kedua, biasanya harusnya sudah ACC. Oke, itu biasanya bahkan selesai dalam waktu 3 minggu. Minggu keempat kamu sudah bisa seminar proposal. Jadi proposal done in a week. Setelah seminar proposal jangan menghilang. Jangan menghilang setelah seminar proposal. Seminar proposal itu bahkan hanya, ya ampun, itu hanya batu tanjakan yang sangat kecil. Itu belum apa-apa ya. Jadi jangan seolah-olah seminar proposal itu sudah seperti sidang skripsi. Seminar proposal itu belum ada apa-apanya. Oke, itu baru step pertama dari step-step selanjutnya yang harus kamu lalui. Jadi ketika sempro, sudah selesai tahap pertama, terus kamu menghilang gitu aja. Ada beberapa mahasiswa saya yang ketika selesai sempro menghilang berbulan-bulan. Saya nggak tahu ada apa dengan mereka. Well, jangan kayak gitu. Ketika tetap balik ke step pertama bahwa bimbingan harus minimal 1 kali seminggu. Oke, kamu sempro hari Jumat, minimal, maksimal ya, maksimal atau minimal, Jumat depannya sudah harus revisi, sudah harus bimbingan revisi sempro. Ibu, Bapak, saya ingin, revisi hasil sempro kemarin. Oke, selesai, ACC, atau kalau masih harus ada, sebenarnya pasti tidak ada revisi lagi kalau kamu sudah revisi. Minggu depannya,
Oke, silakan sudah ACC penelitian. Nah, sebulan itu maksimal kamu harus fokus pada penelitian. Jadi please jangan menghilang, jangan jadi makhluk gaib setelah sempro. Oke. Cobaan kedua adalah ketika penelitian. Penelitian ini biasanya kamu akan menghilang selama 1 bulan. Nah, menghilangnya ini harus tetap melakukan atau sambil menulis hasil penelitian kamu. Jadi harus dicicil gitu. Ketika orang fokus penelitian, biasanya dia nggak punya kegiatan yang lain. Dia hanya penelitian aja, visit sekolah, terus nggak bimbingan dulu selama sebulan. Nah, tidak bimbingan selama sebulan akan bikin kamu males akhirnya lagi untuk ketemu dosen kamu, kecuali kamu memang punya motivasi yang sangat tinggi untuk lulus. Nah, oke. Jadi harus circumstance energinya itu harus tetap dijaga gitu. Ketika kamu penelitian, misalnya minggu pertama itu harus sambil nulis data atau sambil nulis apapun deh yang berkaitan dengan penelitian ini gitu. Jangan penelitian terus abis itu biasanya aduh ini diapain ya, abis itu kamu akhirnya have no idea, terus akhirnya kamu nggak ngelanjutin lagi, akhirnya bahkan step penelitian aja kamu sampai 3 bulan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi penelitian sambil belajar ini, datanya ini akan aku bawa gimana, nulisnya gimana, reviewnya seperti apa, analisisnya pakai teori apa, dan sebagainya. Harus sambil minds of your thesis gitu. Jangan terlena dengan kegiatan penelitian itu sendiri. Oke, kunci terakhir adalah dalam mengerjakan skripsi sabar. Oke, skripsi itu adalah ujian kesabaran mahasiswa yang paling maha dahsyat gitu. Karena kamu akan terbentur oleh kemalasan kamu sendiri dan juga oleh schedule dosen. That's why kamu harus tetap ngejar nih dosen ya. Jadi hak kamu, ingat kamu punya hak untuk bimbingan. Jadi tetap ajukan jadwal bimbingan setiap minggu. Ketika dosennya nggak bisa hari ini, kemudian tanya lagi bisanya hari apa nggih Bu. Kalau misalnya kemudian oke, nanti saya kabari. Kamu jangan diem, jangan nunggu dengan pasif, harus aktif. Misalnya kemudian, saya masih sibuk 2 hari ini. Oke, hitung 1 hari, 2 hari. Hari ketiga hubungi lagi. Kejar terus, oke? Dan harus sabar. Sabar nunggu, sabar sabar menunggu misalnya dosennya bilangnya jam berapa, terus kemudian ada kegiatan apa, ya akhirnya harus ngaret. Kemudian sabar nunggu jadwal yang cocok. Kemudian sabar dengan segala revisian yang banyak. Intinya sabar dan sabar. Sabar dan tetap kerjakan ya. Jangan sabar, pasrah, hilang deh. Jangan. Sabar dan tetap kerjakan. Skripsi itu yang terpenting adalah prosesnya. Kamu harus ngikutin aja proses ini dengan baik. Banyak banget yang akhirnya ada masalah di tengah jalan karena kurang sabar sama dosennya, misalnya nggak cocok terus jadwalnya, akhirnya minta ganti pembimbing, kurang sabar sama revisiannya. Sama kamu tuh harus belajar untuk mencintai dosen pembimbing kamu. Kalian harus satu frekuensi, jangan pernah crash karena itu akan sangat menghambat kamu gitu ya. Jadi berusaha ikutin apa aja kata dosen pembimbing. Dan ingat untuk selalu sabar menjalani prosesnya. Ingat apa yang menjadi motivasi kamu untuk menyelesaikan pendidikan kamu ya. Jangan gara-gara skripsi kamu akhirnya meninggalkan pendidikan kamu dan melupakan bertahun-tahun pendidikan kamu di kampus. Oke? Skripsi itu berat, tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Oke, sekian tips dari saya tentang bagaimana caranya mengerjakan skripsi dengan cepat. Semoga semuanya yang lagi mengerjakan skripsi bisa lancar. Memang tidak semulus jalan tol, tapi juga nggak berkelok-kelok seperti labirin. Oke, so that's all for today. Kita ketemu di video-video yang lainnya.
Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share kalau kamu ngerasa video-video saya bermanfaat buat kamu. Oke, see you on another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!